Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan berbagi video mengenai kisah Karenggalesung dengan Trunojoyo dalam meruntuhkan kerajaan Mataram. Sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk berlangganan di channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe di bawah video ini. Ada sebuah danau yang sangat indah di Kabupaten Malang. Nama danau itu adalah Waduk Selorejo. Lokasinya berada di Kecamatan Ngantang, daerah paling barat di Kabupaten Malang yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Blitar dan Kabupaten Kediri. Siapa sangka di balik danau yang indah itu terdapat makam seorang pahlawan dari kerajaan Goa, namanya Karenggalesung. Di tengah-tengah Ngantang yang begitu cantik, nampak beberapa orang keluar masuk gapura. Gapura itu terbuat dari batu templek dengan dominasi warna coklat. Di atas depan kedua pondasi terdapat patung kepala singa. Bagian tengah dan atas gapura itu terbuat dari bahan besi berwarna kuning dan silver. Di puncak gapura itu terdapat mahkota emas yang diapit 2 ekor naga. Di sebelah kiri bangunan gapura itu terdapat sebuah tulisan Astana Karenggalesung. Masuk ke dalam gapura itu adalah sebuah perkampungan. Rumah-rumah penduduk sangat sederhana. Lurus sedikit kawasan itu adalah sebuah pemakaman. Luas pemakaman itu sekitar 7 hektar. Dan banyak terdapat makam-makam kuno di kawasan ini. Dan tentu saja makam yang paling keramat di tempat ini adalah makam seorang pahlawan dari Pulau Rempah-Rempah. Dia adalah Karenggalesung. Ya, Karenggalesung adalah harta berharga kerajaan Goa. Ia adalah putra Sultan Hasanuddin, tapi bukan putra mahkota. Karenggalesung adalah putra keempat Sultan Hasanuddin dari istri yang bernama Ilok Motobo. Saat masih berusia muda, Karenggalesung sudah sering diterjunkan dalam peperangan untuk meredam pemberontakan-pemberontakan yang terjadi di wilayah kekuasaan kerajaan Goa. Bakatnya sebagai ahli strategi dan panglima perang sudah terasah sejak usia belia. Nama asli Karenggalesung adalah Iman Nindori. Nama gelar lengkapnya adalah Karenggalesung Karetojeng. Selain ahli seni perang, Karenggalesung adalah kesatria gagah perkasa yang menguasai ilmu pengetahuan tinggi. Galesung adalah nama sebuah daerah di kerajaan Goa di bagian selatan. Galesung adalah daerah yang makmur dan menjadi lumbung pangan kerajaan Goa. 4 tahun setelah perjanjian Bungaya ditandatangani pada tahun 1671, Karenggalesung memutuskan pergi meninggalkan tanah leluhurnya. Ia pergi mengembara berlayar ke arah barat untuk menyusun strategi dan melanjutkan perlawanan melawan Belanda, bangsa asing dari Eropa yang sangat ia benci. Kekalahan kerajaan Goa atas Belanda tidak menyurutkan mental Karenggalesung melanjutkan perjuangannya. Dari Goa, Karenggalesung berhasil mendarat bersama rombongannya di Pelabuhan Banten pada Oktober 1671. Tujuan kedatangan Karenggalesung ke Banten adalah untuk membantu perjuangan Sultan Ageng Tirtayasa melawan VOC. Pertempuran yang terjadi antara Sultan Ageng Tirtayasa dengan VOC dikenal sebagai Perang Banten. Di tengah berlangsungnya Perang Banten,
Raden Kajoran, mertua dari Raden Trunojoyo dari Madura, yang sedang mempersiapkan pergerakan melawan Sunan Amangkurat I dari Kesultanan Mataram, datang untuk meminta bantuan. Raden Kajoran kemudian memohon agar Karanggalesong mau membantu Trunojoyo melawan VOC di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Pada masa itu, di wilayah Jawa Timur terdapat dua penguasa besar dan disegani, yaitu Sri Susuhunan Prabu Tawangalun II di Blambangan dan Panembahan Maduretno Pangeran Trunojoyo di Sampang, Madura. Sudah sejak lama kedua penguasa besar ini saling bantu untuk melawan VOC. Mereka berdua juga sama-sama menjadi incaran penguasa Mataram, Sri Susuhunan Amangkurat I. Kedatangan Karanggalesong di Jawa Timur disambut baik oleh Trunojoyo dan Tawang Alun. Trio ini kemudian mengadakan pertemuan di Kedaton Sampang. Mereka bersatu melanjutkan perlawanan terhadap Kerajaan Mataram dan VOC Belanda pada tahun 1676 sampai 1679. Bersama pasukannya, Karanggalesong menyerang Gresik dan Surabaya yang saat itu merupakan daerah kekuasaan Mataram. Pasukan Karanggalesong berhasil mengobrak-abrik pasukan Amangkurat I. Karanggalesong akhirnya menjadi menantu dari Trunojoyo. Karanggalesong bersama Trunojoyo kemudian menyerang Mataram dan VOC dengan mengerahkan pasukan gabungan dari Madura, Makassar, dan Surabaya yang berkekuatan 9.000 prajurit. Perlawanan ini cukup fenomenal. Pada Oktober 1676, pasukan Mataram dan Belanda berhasil dikalahkan dalam pertempuran Gegodok yang diikuti dengan serangkaian kemenangan di pihak Trunojoyo dan Karanggalesong. Serangan Karanggalesong bersama pasukan dari Makassar ini merupakan sejarah baru bagi Kerajaan Mataram dan Kerajaan Goa. Sebelumnya di zaman Sultan Agung, Kerajaan Mataram dan Kerajaan Goa sangat kompak dalam menjalankan pemerintahan untuk melindungi rakyat dan memerangi kesaliman. Dua kerajaan ini juga sama-sama membenci Belanda. Dua kerajaan ini juga sama-sama pemeluk Islam yang taat. Hingga masa akhir pemerintahan Sultan Agung, persekutuan yang dijalin dua kerajaan ini benar-benar terpelihara dengan baik. Kerajaan Mataram dan Kerajaan Goa terus berhubungan. Komunikasi itu diantaranya dilakukan dengan saling berkirim surat. Pada tahun 1644, utusan Mataram untuk Kerajaan Goa dibalas dengan surat-surat dan banyak hadiah. Sayang, hubungan baik yang dijalin dua kerajaan besar ini pada akhirnya meredup di zaman Sunan Amangkurat I. Raja Mataram berikutnya yang menggantikan Sultan Agung. Pada tahun 1646, tidak ada lagi utusan Kerajaan Goa yang datang ke Mataram. Retaknya hubungan kedua kerajaan ini adalah akibat dari pengaruh VOC Belanda. Sultan Agung dikenal sebagai raja yang sangat anti Belanda, tapi tidak dengan Amangkurat I. Sang raja penerus yang naik tahta di usia muda itu dikenal menjalin perdamaian dan bersahabat dengan kompeni Belanda. Sikap Amangkurat I ini membuat orang-orang Goa jadi tidak menyukai Mataram. Berbanding terbalik dengan Mataram, Kerajaan Goa di bawah Sultan Hasanuddin tetap konsisten. Belanda tetap dianggap sebagai musuh yang harus dibinasakan. Melihat mulai retaknya hubungan kedua kerajaan itu, Van Guns, duta Belanda untuk Mataram, memprovokasi Amangkurat I dengan mengibarkan genderang perang dengan Kerajaan Goa. Van Guns meyakinkan Amangkurat I bahwa Mataram pasti bisa menaklukkan Goa dan menjadikan kerajaan di pulau rempah-rempah itu sebagai bawahan Mataram. Namun
hasutan itu tak dihiraukan Amangkurat I. Panggunz tidak menyerah meskipun hasutannya tidak ditanggapi oleh Amangkurat I. Ia terus meyakinkan Amangkurat I untuk mengibarkan perang untuk menaklukkan kerajaan Goa. Bahkan dengan pede, Panggunz mengatakan Mataram akan jadi kerajaan terbesar di dunia jika berhasil mengalahkan Goa. Sayang, Amangkurat I tetap tidak tertarik dengan mimpi-mimpi yang diucapkan Panggunz. Mataram semakin mesra dengan VOC, sedangkan kerajaan Goa perlahan-lahan berhasil dikalahkan oleh penjajah Belanda. Kalahnya kerajaan Goa di Pulau Rempah-Rempah ternyata bukan akhir dari perang antara Goa dengan VOC Belanda. Yang terjadi berikutnya justru adalah serangan putra kerajaan Goa yang membuat Mataram berada di titik kehancuran. Sang penakluk Mataram dari kerajaan Goa itu adalah Karaenggalesong. Karaenggalesong, salah satu putra terbaik kerajaan Goa itu, wafat setelah 3 tahun menaklukkan Mataram. Ia tutup usia di usia 24 tahun pada tanggal 21 November 1679 di daerah Ngantang, Kabupaten Malang. Ada catatan kuno yang menyatakan Galesong wafat di Kediri. Memang pada masa itu Ngantang adalah wilayah Kabupaten Kediri dan saat ini masuk dalam wilayah administratif Kabupaten Malang. Kematian Karaenggalesong sendiri ada banyak versi. Ada yang mengatakan ia meninggal karena sakit, dan ada pula yang mengatakan ia meninggal dibunuh oleh pasukan gabungan Belanda dan Mataram. Makam Karaenggalesong di Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang, Jawa Timur itu hingga kini ramai dikunjungi banyak orang. Banyak pejabat keturunan Makassar yang berziarah ke tempat ini. Salah satunya adalah mantan Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kalla.